Betul. Iya. Ntar sambil nunggu ini. Ya kita bukan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, nggak nyala ini, Bu. Kita lanjutkan kembali kajian kita, ya, di halaman 23. Jadi sudah kita bahas tentang thariqatul aqliyah. Jadi metode berpikir itu adalah metode aqliyah. Jadi metode aqliyah inilah sekaligus menjadi definisi dalam berpikir dan satu-satunya metode untuk pelaksanaan berpikir itu sendiri. Ya, sebenarnya cuma itu. Nah, lalu metode aqliyah ini untuk apa gunanya? Kita sudah bahas, adalah untuk mengetahui keberadaan sesuatu. Jadi untuk mendapati informasi menghukumi tentang wujud, tentang adanya satu hal yang akan dipikirkan itu dengan cara metode aqliyah ini. Ya. Nah, makanya dikatakan di sini. Nah, ini kita lanjutin ya. Wa tariqatul aqliyatu sawa'un urifat ta'rifan sahihan amlam. Ya. Dan metode aqliyah di sini katakan sama saja apakah itu didefinisikan sebagai ta'rif yang sahih, sebagai definisi yang sahih ataupun yang tidak sahih. Maksudnya dengan definisi bahwa metode ini digunakan untuk melihat hakikat atau mengetahui hakikat, yang itu bisa saja salah. Jadi kalau misalnya tentang suatu keberadaan, iya, tapi kalau sampai kepada hakikat, metode aqliyah ini bisa salah gitu. Kalau yang tadi keberadaan itu pasti qat'i. Maka di sini tu'arrif hiya tariqatul lati yajri 'alaihal insanu min haitsu huwa insan. Jadi ini adalah dikenal, jadi sebagai metode yang dikenal sebagai yang dijalani atau metode berpikir oleh manusia. Jadi metode berpikir manusia itu, ya metode aqliyah itu sebenarnya manusia itu berpikir begitu. Ya, contoh itu yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Nabi Adam. Dalam surat Al-Baqarah kita bahas beberapa waktu yang lalu, kan itu dalam metode berpikir. Pada saat Allah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Itu dalam ayat Al-Qur'an. Dan ketika Adam diajarkan kepada seluruh nama-nama benda, ya, diajarkan seluruh nama-nama benda, kemudian disodorkan nama-nama benda itu kepada malaikat, yang malaikat itu nggak diajari nama-nama benda tadi, maka Nabi Adam mampu berpikir di situ.
Sedangkan malaikat, jangan berpikir malaikat otaknya bagaimana, bukan begitu ya. Sedangkan pada saat yang sama, karena tidak diberi maklumat, ya, maka tidak ada pengetahuan pada malaikat. Sampai malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi metode berpikirnya manusia itu ya memang akliyah, ini yang harus ada. Jadi kita ini harus memasukkan informasi-informasi yang benar tentang fakta, benda, dan sebagainya yang akan kita pikirkan. Disitulah baru kemudian kita bisa menghukumi dengan maklumat yang kita punya. Itu pun bukan ra'yu sabik, tapi maklumat sabik. Ya, bukan ara asabik, bukan opini yang sebelumnya. Ini main opini, kalau sakit ada hidungnya meler-meler, pusing dikit, itu langsung COVID. Lah iya, belum tentu. Bisa jadi itu cuma flu biasa, atau memang enggak, ya bukan begitu sakitnya. Sakit perut, diare, langsung bilang, oh ini kena tipus ini. Belum tentu juga. Ya kan? Itu menggunakan apa? Menggunakan ra'yu sabik, opini sebelumnya. Padahal dalam berpikirnya manusia tidak boleh pakai gitu. Nanti dia dilihat itu fakta-faktanya. Ya. Apalagi berdasarkan misalnya fitnah-fitnah orang-orang yang rusak. Contoh misalnya, kalau Islam diterapkan maka akan terjadi pertumpahan darah. Islam diterapkan dalam sistem kehidupan maka akan terjadi kekacauan dalam masyarakat. Kata siapa ini? Kita harus melihat mana informasinya. Sumber Islam, Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bahwa pada saat Islam diterapkan akan menjadi rahmatan lil alamin. Paham di sini, jadi ada ra'yu sabik dan wa'yu ada maklumat sabiqah. Dan ini yang dijalankan oleh manusia fit tafkirihi wa hukmihi alal asya'i wa idrakihi li haqiqatiha wa sifatiha. Yang ini memang biasa dijalankan itu oleh manusia, metode berpikir akliyah. Ya, dalam berpikir menghukumi terhadap sesuatu dan memahami hakikat dan juga sifat-sifatnya. Jadi sifat itu pun bisa, walaupun kadang bisa salah saat kita misalnya menelaah tentang sifat. Ibu, dinyalain aja, Bu. Gitu ya. Gitu. Nah, tapi berikutnya di sini, walakinnal gharbu, ya, akan tetapi orang-orang barat. Nah, jadi kalau orang Islam manusia sebenarnya menggunakan metode akliyah itu wajar. Walau wong dari mana, dari Nabi Adamnya sendiri juga udah pakai metode akliyah kok. Ya dah. Tapi orang barat di sini, ya, takni Uruba, summa Amerika, yakni orang-orang Eropa, kemudian juga orang Amerika, walihaqqatiha Rusia, dan kemudian diikuti oleh orang-orang Rusia. Qad aujada fi Uruba, maka pada saat itu didapati di Eropa itu apa? An inqilabus sinai. Ya. Jadi didapati di Eropa tadi apa? Revolusi industri. Yang revolusi industri ini nanti, nah ini sebenarnya ada lagi cara yang mereka lakukan. Ya, bukan metode. Wa najaha fil ulumi, dan mereka sangat sukses dan sukses. Ya, jadi mereka itu ya pada saat itu sukses dalam keilmuan. Yang bagaimana? Tajribiyati. Itu dia. Jadi dalam keilmuan eksperimental, percobaan-percobaan atau ilmu-ilmu ilmiah, ya.
eksperimen yang membutuhkan perlakuan atau pengkondisian terhadap fakta yang akan atau yang sedang diamati. Yang bagaimana dari revolusi industri dan juga kemudian kesuksesan ilmu eksperimental ini, najahan munqati naziri, yang itu adalah sukses tiada bandingnya. Jadi membelalakkan pandangan. Jadi maksudnya itu sukses dengan gemilang. Kita nggak pungkiri bahwa orang Eropa, orang Amerika, orang Rusia menggunakan metode berpikir akliyah, lalu mereka gunakan cara, nanti dijelaskan juga di sini, cara berpikir ilmiah itu menghasilkan kemajuan dan kegemilangan masa bagi mereka. Padahal mereka menggunakan metode berpikirnya orang Islam sebenarnya, menggunakan metode berpikirnya yang ditunjukkan oleh kaum muslimin, oleh wahyu. Nah, mereka mendapati apa? Kegemilangan yang luar biasa. Nah, ini. Nah, lalu wamtadda sultanah. Ya. Lalu kemudian sementara itu ya, hegemoni mereka itu sejak apa? Munzul qarni tasi'asyara, sejak abad ke-17 hatal an, sampai sekarang. Iya. Itu sekitar tahun pada waktu itu abad ke-17. Jadi sekitar 1648. Itu pada saat mereka melakukan konferensi Westphalia. Mereka kemudian bagaimana? Bermuktamar, berkonferensi, mencari jalan agar mereka bagaimana itu pada waktu itu? Menundukkan dunia. Mereka mencoba bersatu dalam ikatan kenasraniannya, ikatan keagamaan mereka. Lalu mereka pada saat itu menggalakkan tadi metode berpikir akliyah sebenarnya, ya karena dia menggunakan itu juga, dan menggunakan cara berpikir atau cara berpikir ilmiah sampai menemukan kemajuan-kemajuan dari sejak sebelum itu, dari abad ke-16 sampai sekarang. Nah, ini kita tidak pungkiri, ya. Nah, pada saat itulah, ya, hatta sumila nufuzahu jami'al alami, sampai mencakup dominasi mereka itu kepada seluruh dunia. Fasumiya uslubat bahsi, maka mereka menyebut ya uslub pembahasan fil ulum, pada pembahasan keilmuan at-tajribati, ya pembahasan keilmuan eksperimen tadi, sebagai tariqatan ilmiyatan. Jadi mereka menggunakan nama klaim. Klaim itu bukan sebenarnya. Mengklaim itu memasukkan sesuatu yang bukan pada seharusnya, tapi menyebutkannya begitu. Mengklaim menang. Orang barat sekarang misalnya mengklaim menang, ya bisa jadi. Walaupun pada faktanya orang Islam belum kalah. Nah gitu kira-kira. Ya, walaupun memang sudah babak belur nih. Mereka mengklaim, mereka menamakan uslub, cara pembahasan dalam ilmu eksperimental yang disebut dengan sebenarnya uslub ilmiah, mereka gunakan nama tariqah ilmiah. Mereka gunakan metode juga. Jadi mereka menggunakan kata-kata metode ilmiah, metode berpikir yang mereka gunakan. Dalam apa? Fit tafkiri, dalam berpikirnya mereka. Fakana ma ya yusamma bitariqatil ilmiyah, maka jadilah semuanya disebut dengan apa? Metode ilmiah.
fasara yunadi biha antakuna tariqatut tafkir, maka kemudian jadilah disebut di situ dari metode ilmiah yang sebenarnya adalah uslub ini dengan metode berfikir dimasukkan menjadi metode berfikir, kata mereka. Kenapa? Karena dominasi orang Eropa, Amerika dan Rusia pada waktu itu ya terhadap apa? Terhadap pembahasan ilmu eksperimental ini. Ya, umat Islamnya pada waktu itu cuma bengong-bengong saja ya. Padahal yang meletakkan, yang melandasi semua ilmu pengetahuan tadi, bahkan melandasi bagaimana berfikirnya umat manusia ini, itu adalah dari khasanah pemikiran Islam atau dari para alim ulama atau cendekiawan Islam. Gitu. Ya. Bahkan di sini wajalaha asasan ditafkir, dan menjadikan metode ilmiah dan sebenarnya tariqatul ilmiah ini sebagai asas dalam berfikir mereka. Wa qad akhazaha ulama usuyu'iyah, dan para cendekiawan sosialisme tadi telah mengambil metode ilmiah ini antakuna tariqatut tafkir. Mereka telah mengambil, ulama Suyu'iyah ini telah mengambil metode berfikir ilmiah ini sebagai metode mereka. Wasaru alaiha fi ghairi ulumit tajribah, dan juga mereka mencoba menggunakan dalam menjalaninya pada selain dari ilmu-ilmu eksperimental. Ilmu sosial pakai metode ilmiah, ilmu psikologi, ilmu jiwa pakai metode ilmiah, makanya disebut ilmu kata mereka. Padahal ini model tsaqafah. Nanti dijelaskan di sini. Sosial menjadi ilmu sosial. Bagaimana ceritanya ini? Ya kan? Ilmu tentang masyarakat disebut dengan ilmu, itu ilmiah maksudnya. Ya. Padahal ini untuk yang eksperimental, macam kimia, fisika, biologi, nah itu bisa. Teknologi, sains di situ ya. Kama saru alaiha fi ulumit tajribati, sebagaimana mereka menjalani ya metode ilmiah ini pada ilmu-ilmu eksperimental ini. Wa kadzalika dhalla ulama'u uruba bi yasiruna 'alaiha fi ulumit tajribiyah, ya kan? Maka dengan demikian para cendekiawan Eropa pun menjalani dengan metode ilmiah ini dalam ilmu-ilmu eksperimental. Wasara ala nahjahum ulama'u Amerika, dan juga kemudian ya berjalan pula dengan arahan dari cendekiawan Eropa ini, para cendekiawan Amerika. Wa qalladahum fiha sairu abna'il alami, dan kemudian mengikuti mereka ya dengan metode ilmiah ini seluruh anak-anak dunia, anak-anak umat Islam, anak-anak semua generasi akhirnya ngikutin. Make metode ilmiah pada seluruh bidang, baik itu bidang ilmu eksperimental ataupun non eksperimental tadi. Coba, contoh misalnya ilmu masyarakat. Bagaimana laboratoriumnya masyarakat? Nggak bisa, tapi mereka pakai. Ini ada masyarakat ini diamati, diberi perlakuan. Nah, sebenarnya nggak ada juga itu. Mereka mengatakan diberi perlakuan seperti itu, gitu. Ya, jadi metode-metode ilmiah, nanti kita bahas tentang metode ilmiah ini yang mereka bilang tadi. Jadi seluruhnya orang-orang pakai metode ilmiah, ya, min jarra'i saitiratin wa nufuzil gharbi, dari seluruh yang berjalan dari dominasi dan hegemoni orang-orang barat. Ya. Jadi siapapun yang mereka jajah, yang mereka kuasai,
mereka paksakan dengan menggunakan metode ilmiah. Ya. Summa nufuzul ittihadi Soviet, kemudian juga dominasi dari Uni Soviet. Jadi Uni Soviet pun menjajah bangsa-bangsa di dunia ini pun menggunakan metode ini untuk bagaimana diterapkan dalam sistem kemasyarakatan mereka. Ya, fataghat 'alan nasi bisyaklin amin. Ya, maka pada saat itu metode ilmiah ini menguasai pada seluruh manusia dengan bentuk yang umum. Ya, hadhihi tariqatu. Jadi metode ini menguasai manusia secara umum. Nah, begitu kan bentuk umum. Secara umum semuanya, nyaris semuanya pakai metode ilmiah. Ya, jadi nggak lagi menggunakan metode akliyah, walaupun sebenarnya pada saat metode ilmiah yang kata mereka metode ilmiah pun sebenarnya menggunakan metode akliyah, tapi mereka nggak mau akui karena ini menjadi tadi sesuatu yang disucikan. Fakana min jara'i dzalika an wajadat fil mujtama'i fil alamil islami kullihi qaddasah. Nah ini dia, qaddasatan lil afkari al-ilmiyati. Dan jadilah pada seluruh masyarakat di dunia Islam didapati apa? Semuanya mensucikan, mensakralkan pemikiran ilmiah, walit tariqatil ilmiah, dan juga menjadi metode ilmiah. Jadi mereka mensakralkan. Kalau urusan gak ada metode ilmiahnya, gak mereka terima. Kan kurang ajar ini. Padahal nanti ada urusan yang gak pasti, gak akan bisa dengan metode ilmiah. Yaitu tadi, selain urusan eksperimental. Coba, contoh begini misalnya, penerapan syariat Islam. Itu mah berdasarkan wahyu, ya kan? Bukan berdasarkan pengamatan. Tuh coba lihat, orang diterapkan syariat Islam jadinya berantakan. Padahal yang menerapkan juga nggak benar. Bukan berdasarkan sebenarnya syariat Islam, menyimpang. Langsung diambil kesimpulan, penerapan syariat Islam membuat kejam, membuat hak asasi manusia terbelenggu dan sebagainya. Padahal itu adalah tadi klaim mereka. Kalau kita berdasarkan metode akliyah Islam, menurut wahyu harus diterapkan. Wasyariku wasyarikatu faqtau aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan dari kedua tangan atau dari pencuri laki-laki dan perempuan tadi kalau dia mencuri, kan gitu. Perintah, jalani. Nggak perlu dilihat bagaimana efek dan hasil-hasilnya. Karena hasilnya pasti rahmatan lil alamin. Haitsuma takunu syar'u, haitsuma yakunu syar'u takunul maslahah. Di mana diterapkan syariat, maka di situ ada kemaslahatan. Rahmatan lil alamin. Itu. Tapi mereka mensakralkan metode ilmiah. Walidzalika, maka dengan demikian, kana labudda min bayani hadhihi tariqatil ilmiyah, maka dengan demikian harus ada yang memberi penjelasan, harus ada penjelasan tentang metode ilmiah ini yang akan kita bahas. Jadi harus ngerti metode ilmiah, nggak sembarangan. Jadi gitu, ini gara-gara orang kafir, gara-gara orang sosialis dan juga orang-orang Eropa diikuti Amerika menggunakan metode ini, dan akhirnya semuanya mereka pakai pola ini. Paham? Ada pertanyaan? Gimana? Farah? Ngerti? Ya, sedikit-sedikit. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mau juga ada pelajaran, ya, insyaallah. Cukup ya? Insyaallah kita lanjutkan lagi besok terus, mudah-mudahan. Ya, kalau pas kita bisa terus lanjutkan. Mari kita tutup
sama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.